Partai Nasdem yang mengusung Anies pertama, Nasdem yang mengkampanyekan Anies di Metro TV secara gratis, Partai Nasdem yang mendanai kampanye atau safari politik Anies, dan Partai Nasdem pula yang diserang oleh parpol koalisi pengusung pemerintah lantaran main di dua kaki. Tapi Partai Demokrat yang menang banyak. Nggak maulah Surya Paloh. Nggak ada habisnya memang kalau kita membahas soal rencana koalisi perubahan. Ya, ini masih rencana loh ya. Karena memang sampai saat ini, rencana itu belum juga berubah menjadi kenyataan. Koalisi perubahan yang terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, bisa dibilang kondisinya saat ini masih labil. Penyebabnya masih ada kecurigaan di antara mereka. Sebagai contoh, pada akhir Januari 2023 lalu, AHY menyatakan dukungannya kepada Anies sebagai capres. Yang mana pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut turut membuat senang sahabat Anies yang sama-sama mantan Menteri Pecatan Sudirman Said. Bahkan untuk menunjukkan keseriusannya kala itu, AHY sampai menantang PKS dan Nasdem untuk segera membentuk sekretariat bersama perubahan sebagai tempat melakukan koordinasi pemenangan. Hanya saja, meskipun AHY sudah mengatakan partainya mengusung Anies itu tidak serta-merta membuat Nasdem percaya. Karena keputusan tersebut baru pernyataan AHY doang, bukan diambil lewat mekanisme internal partai. Beda dengan Nasdem dan PKS yang mengusung Anies secara resmi lewat mekanisme partai. Artinya, seluruh elemen partai mulai dari pengurus ranting hingga DPP sepakat untuk mengusung ex-gubernur DKI tersebut sebagai capres. Nah, karena dukungan Partai Demokrat kepada Anies itu hanya lewat lisan doang, tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga sangat berpotensi untuk digugat oleh kader yang mendukung capres lain. Hal ini pula yang membuat Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mendesak agar Partai Demokrat segera mendeklarasikan dukungannya kepada Anies secara formal dan tertulis. Kan berkunjung ke Sekber ini pas banget Mas AHY bilang menegaskan mendukung baca pres Anies. Ini gimana? Terus mengajak juga bikin sekretariat perubahan. Gimana ini? Ya, kebetulan merencanakan ini sebelum ada pernyataan itu. Jadi kami merencanakan ini sudah seminggu yang lalu. Jadi sebelum ada pernyataan itu, pernyataannya saya juga baru baca tadi pagi kan. Jadi dan saya pikir tidak mengurangi juga substansi pernyataan. Kunjungan hari ini tidak mengurangi apa-apa gitu. Yang ini juga berguna untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran ke KPU nanti. Sebenarnya, kekhawatiran Nasdem terhadap Partai Demokrat tidak serius mengusung Anies itu cukup beralasan. Jadi, begini ceritanya. Maunya Nasdem, partai berlambang bintang Mercy itu mendukung Anies, tapi cawapresnya bukan AHY. Bisa Khofifah, Andika Perkasa, dan lain-lain. Kenapa Partai Nasdem menolak AHY? Karena peluang Anies untuk kalah lebih besar dibandingkan menang jika ia berpasangan dengan putra sulung SBY itu. Lawong kader partainya bermasalah terus kok. Pada tahun 2022 hingga 2023 ini saja sudah 5 kader Partai Demokrat yang ditangkap oleh aparat penegak hukum karena korupsi. Kemudian, ada juga kadernya yang mencabuli karyawannya sendiri. Video asusilanya sampai tersebar luas di dunia maya, serta ada pengurus Partai Demokrat di daerah yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Hal ini jelas merusak citra Partai Demokrat, yang muaranya juga merusak citra AHY. Jika AHY berpasangan dengan Anies, maka citra Anies juga akan rusak. Ini yang sebenarnya ingin dihindari betul oleh Nasdem. Di samping itu, kalau seandainya Anies AHY
terpilih jadi presiden dan wakil presiden, Nasdem juga yang akan repot pastinya. Lawong Ketua Umum Partai Demokrat itu nggak punya pengalaman sama sekali kok bekerja di pemerintahan. Jadi harus masih dibimbing terus. Dan AHY selama ini terlalu dimanja oleh bapaknya. Seperti saat ia nyalon sebagai Gubernur DKI tahun 2017 yang lalu. Semua yang memfasilitasi adalah SBY. Dan saat dirinya terpilih jadi Ketua Umum Demokrat, semua juga berkat perjuangan SBY. Nggak pernah jadi Ketua DPD Partai Demokrat dan nggak pernah jadi pengurus DPP partai, tiba-tiba jadi Ketua Umum. Benar-benar politisi dadakan yang hebat. Sementara itu, istrinya, Annisa Pohan, baperan. Mulai dari menggembok akun medsos miliknya hingga memblokir beberapa akun pengguna Twitter lainnya. Tidak berhenti sampai di situ saja loh. Hedon pula, seperti berpesta pora dengan Bunda Korla. Padahal suaminya paling suka koar-koar rakyat hidupnya susah dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Istri Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu merasa senang bisa kembali bertemu Bunda Korla di Jakarta. Dia pun membagikan momen kebersamaannya dengan Bunda Korla dalam Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, istri AHY saling berpelukan dengan Sang Ratu Jreng. Tampak mereka begitu menikmati pertemuan keduanya. Benar-benar nggak nyambung antara narasi yang dimainkan oleh Partai Demokrat dan yang dilakukan oleh istri AHY itu. Mungkin hal ini pula yang turut menjadi pertimbangan Nasdem yang masih belum mau mengusung AHY. Terakhir, berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Litbang Kompas, elektabilitas Partai Demokrat malah turun. Berbanding terbalik dengan elektabilitas Nasdem yang semakin naik. Turunnya pun tidak main-main. Dari semula 14% menjadi 8,7%. Hampir setengah Partai Demokrat kehilangan elektabilitas. Artinya apa? Sia-sia saja kader partai tersebut memuji-muji Anies selama ini di medsos. Nasib kurang baik yang dialami oleh Partai Demokrat ini juga yang turut dikhawatirkan oleh Nasdem. Partai tersebut nggak jadi mengusung Anies. Jadi, posisi Nasdem serba salah sekarang. Mau menjadikan AHY sebagai cawapres Anies, Partai Nasdem merasa dirugikan. Mau melepas Partai Demokrat, Demokrat dibutuhkan untuk memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Dilema dan bikin pusing kepala. Partai Nasdem yang mengusung Anies pertama, Nasdem yang mengkampanyekan Anies di Metro TV secara gratis, Partai Nasdem yang mendanai kampanye atau safari politik Anies, dan Partai Nasdem pula yang diserang oleh parpol koalisi pengusung pemerintah lantaran main di dua kaki. Tapi Partai Demokrat yang menang banyak. Nggak maulah Surya Paloh. Walaupun Surya Paloh pernah bilang bahwa AHY lebih pantas jadi cawapres Anies. Tapi sepertinya itu hanya basa-basi Surya Paloh saja. Karena kalau memang Surya Paloh setuju AHY jadi cawapres Anies, di hari pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat kemarin itu, tentu akan langsung deklarasi Anies AHY sebagai pasangan capres-cawapres. Nggak sekedar omong doang dong. Tapi kenyataannya, keesokan harinya pun Paloh tidak kunjung mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Anies AHY. Kesimpulannya, koalisi perubahan saat ini belum fix. Baru sekedar namanya doang yang ada. Dan kalau deadlock terus, bisa saja bubar sebelum terbentuk koalisi itu. Ibarat pasangan muda-mudi yang belum jadian tapi sudah putus duluan.